Hai, ketemu lagi. Oke, kali ini aku ada jadwal untuk ke dokter hari ini untuk periksa. Aku udah berapa kali ya? Udah 3 kali ini. 2 minggu yang lalu itu aku periksa tentang Down syndrome. Sampai saat ini sih aku belum menerima hasilnya. Berarti dokter bilang kalau misalkan hasilnya bagus, mereka tidak akan telepon. Tapi kalau misalkan ada kelainan pada bayi, mereka baru akan telepon. Dan itu kurang lebih 1 mingguan lah gitu jaraknya dari pemeriksaan Down syndrome itu sampai nanti dokter akhirnya memberitahu ke kita. Cuma sampai sekarang belum ada berita atau dokter juga nggak telepon aku. So I think is everything okay. Terus hari ini namanya apa ya, Antinata Clinic Blue, aku nggak tahu itu apaan. Jadi hari ini aku mau ke rumah sakit untuk periksa. Oke, kita ikuti aja perjalanannya. Halo guys. So aku udah hampir sampai rumah sakitnya, tapi aku harus jalan dulu sebelah sana, naik ke atas sana. Sambil jalan. Jadi rumah sakit ini itu rumah sakit khusus untuk ibu hamil. Jadi ini rumah sakit pemerintah yang di daerah Setongsoy. Hari ini aku naik tram karena dua kali check up kemarin aku naik taksi. Jadi aku coba naik tram, juga nggak begitu lama sih, 25 menit. Dan aku udah berangkat sangat pagi hari ini. Oke. Sudah selesai periksanya dan bakalan ada pemeriksaan selanjutnya. Dan sudah booking juga, jadi tinggal nunggu hari aja. Yeah, it's okay hari ini. Aku terusin nanti kalau sudah sampai di rumah ya. Hai teman-teman semua. Kembali, aku udah sampai rumah nih. Lumayan capek. So, hari ini aku mau sharing sama kalian semua. Hari ini tuh check up apa aja gitu. Oke, hari ini itu udah check up yang ke-3 kali di hospital, di rumah sakit ya. Jadi ini itu rumah sakitnya namanya Queen Mary. Tapi rumah sakit Queen Mary ini ada cabangnya lagi. Terus rumah sakit kecil, ada rumah sakit kecil gitu untuk cabangnya Queen Mary itu. Kemudian cabangnya itu khusus untuk ibu hamil nih. Nama rumah sakitnya adalah Chanyu Hospital. Jadi oke, aku mau cerita ya. Pertama kali nih aku pergi kemana dulu. Jadi setelah aku tahu kalau aku hamil, aku udah melakukan tes pack sendiri. Kemudian aku pergi ke dokter spesialis in obstetrics and gynecology. Nah, dokter ini tuh khusus untuk ngelihat dalaman gitulah pokoknya. Terutama ovarium kayak gitu-gitu, terutama wanita ya. Kemudian nah, aku dapat nih surat dari dokter itu menyatakan bahwa aku hamil. Dan pada waktu itu aku sudah hamil 6 minggu. Oke. Kemudian
beliau memberi nasihat. Pokoknya kalau misalkan kamu mau nanti planning untuk melahirkannya di mana, bisa di private doctor atau mau ke rumah sakit gitu, rumah sakit pemerintah. Namanya itu ini Tang Chik Ngong Center. Nah, aku ke sana. Kemudian aku bilang kalau aku mau daftar nih antinatal gitu kan, karena aku sudah hamil nih gitu. Jadi kalau misalkan belum hamil, masih mau merencanakan hamil, itu namanya prenatal. Kalau sudah hamil itu namanya antinatal, dan nanti ada lagi yang namanya postnatal gitu loh. Nah, kemudian aku ke sana, kemudian staffnya nyuruh aku untuk booking hari untuk registrasinya, dan aku booking itu dapatnya tanggal 12 Mei ya, jam 12:30. Kemudian aku ke sana sama suami, kemudian dapat nih buku lengkap nih, nah segini. Terus pas tanggal 12 itu aku diambil darah kira-kira 4 ini kali ya, 4 botol kecil-kecil gitu. Kemudian cuman ambil darah itu aja, kemudian sama daftar-daftar yang lain. Kemudian dibilangi lagi besoknya aku harus ke sana lagi untuk Down syndrome. Jadi kalau misalkan langsung daftar ke rumah sakit pemerintah itu sudah langsung satu paket itu diurusin. Pokoknya kamu nggak boleh telat aja. Kalau misalkan ada jadwal harus hari itu juga kamu datang, nggak mau tahu gitu. Kemudian hari pas Down syndrome screen itu tanggal 13 itu, jadi diperlihatkan gitu di screen, tapi aku nggak dikasih hasilnya. Jadi cuman dikasih lihat. Terus ini sudah ada kepalanya, sudah ada kakinya, sudah ada tangannya, sudah lengkap semua seperti manusia, cuman tinggal berkembang. Kemudian kalau gender pada saat itu belum kelihatan ya, karena posisi bayi juga nggak bisa ngeliatin gendernya gitu, nggak bisa ngeliatin alat vitalnya, jadi nggak bisa kelihatan itu laki-laki itu perempuan. Terus diambil lagi darah satu botol kecil lagi, itu ya untuk tes Down syndrome itu darahnya. Kemudian aku dapat bookingan lagi hari ini nih, tanggal 25 jam 3:30. Makanya aku pergi ke sana hari ini. Kemudian hari ini dicek adalah tiroid, terus eksaminasi payudara, terus kemudian sama ultrasound. Jadi didengerin suaranya itu jantungnya bayi. Tapi hari ini mungkin nakal bayi aku ya yang ada di perut, jadi ngeliatin ngasih suaranya itu kecil banget. Kemudian cuman 2 kali aja, habis itu dicari lagi udah nggak bisa. Jadi dicari-cari, aku kurang tahu, mungkin apa karena lemakku yang terlalu tebal atau gimana. Tapi aku denger sih sekali dokter udah bilang, oh ini denyut jantungnya. Kemudian hilang lagi nih, nggak tahu kemana. Kemudian dokter udah nyari ini kemana-mana, oh mana lagi. Kemudian sampai akhirnya dokter nggak bisa nemuin, dan dokter yang sekarang lagi nanganin aku ini mencari dokter lain untuk mencari denyut jantungnya. Kemudian dokter satunya datang terus bilang, gini kira-kira besar nggak ya gitu. Kalau menurut dokter yang pertama, dia bilang kalau
ini tuh besar banget karena udah 14 minggu tapi kok udah besar gitu. Sedangkan dokter yang kedua bilang enggak, ini normal ya, 14 minggu pas kan gitu. Terus pas yang dokter yang kedua ditemuin detak jantungnya, dan terlihat juga di monitoring itu 160 per menit ya gitu. Terus dia dokter bilangnya oke, normal. Kemudian ada lagi nih, aku masih ada 3 kali bookingan lagi. Yang tanggal yang akan datang aku harus ke Queens Mary. Queens Mary itu rumah sakit yang bakalan nanti aku melahirkan di sana. Kemudian yang ini untuk ultrasound aja, ini nanti bulan 7. Ini juga bulan 7 tanggal 6. Yang untuk Queens Mary besok bulan Juni. So begitulah perjalanan hari ini, sharing untuk keadaan kehamilan. So far sih so good. Aku nggak begitu banyak ngerasain sakit, cuman ya nggak enak, biasalah. Kadang kalau makan apa pengen muntah. Yang paling nggak betah aku tuh kalau ke kamar mandi aku selalu muntah. Aku nggak tahu kenapa. Tahu wastafel gitu, aku rasanya pengen muntah gitu. Makanya aku tuh males banget ke kamar mandi kalau nggak pas mau pipis atau mandi kayak gitu-gitu. Oke, sekian aja. Nanti untuk informasi selanjutnya aku akan update lagi di channel aku ini, untuk dokumentari perjalanan aku selama kehamilan. Terima kasih yang sudah nonton. Bye.